kami dalam ibadah pada sesi kedua ini di dalam kuasa Tuhan. Yang Tuhan mengenal kami satu demi satu yang Tuhan kenal. Dan Tuhan yang memanggil kami menjadi anak Tuhan. Kami percaya pada hari ini melalui ibadah ini Tuhan menyertai kami semuanya dan berikan kami mengerti dan mengenal akan atas firman Tuhan, supaya kami mau belajar untuk benar-benar sungguh mengerti atas kehendak Tuhan, dan pimpin kami mengerti atas Allah yang telah berdaulat ini, yang punya kuasa yang tanpa terbatas, yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia dan menurut sesuai dengan gambarannya. Pimpin kami semuanya ketika Yesus sebagai anak tunggalnya yang sudah turun ke dalam bumi ini untuk menyalibkan diri, untuk menebus dosa kami, sebagai tanda bahwa kami harus memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan, di mana kami sudah diberikan anugerah secara cuma-cuma oleh Tuhan. Pimpin kami dalam ibadah ini semuanya, sertai kami untuk belajar firman Tuhan, dan penuhi kuasa pada hamba-Mu hikmat untuk berkata-kata benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan yang mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk semuanya. Salam, puji Tuhan. Ya, memang pemusik ini dari Michael Jagger itu. Bagaimana yang Jagger itu? Masa nyanyi sama Kia itu nomor Ki berapa itu? Ya, saya nggak tahu ijat atau apa, sampai tinggi itu. Saya di belakang nyanyi sampai gemetaran saya. Kayak kaset kamu buka CD di pencepat gitu. Kalau misalnya lu buka CD, kira-kira di tempat yang mana? Kawan-kawan. Ayo kita baca firman Tuhan pada hari ini mengenai Tuhan yang berikan otoritas kepada Elia dan Elisa. Tuhan berikan otoritas kepada Elia dan Elisa. Dengan judul Tuhan berikan otoritas kuasa kepada Elia dan Elisa. Ada dua pasal yang harus kita baca, tetapi saya baca 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Saya akan baca 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Saudara baca 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Saudara baca 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saudara baca 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Ini mengenai otoritas Tuhan yang berikan kepada Elia dan Elisa. Tapi hari ini kita nggak bicara mujizat, ya, kita nggak bicara mujizat hari ini. Elia melakukan 7 mujizat, Elisa melakukan berapa mujizat? 14 mujizat. Ya, Elia melakukan berapa mujizat? 7. Elisa melakukan berapa? Setan melakukan berapa? 21 setan melakukan 28. Ayo kita baca ya. Saya akan baca dulu pada 1 Raja 17 ayat 7 sampai ke 16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Syafat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Syafat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buri-buri. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolah bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan.
seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti gundalan kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempah yang itu tidak akan habis, dan minyak dalam buri-buri itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi, ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempah itu tidak habis, dan minyak dalam buri-buri itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Saudara membaca 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Silakan saudara membaca. 3, 2, 1. Amin. Mari kita doa. Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, pimpin kami. Hamba-Mu sudah membaca firman-Mu dan jemaat-Mu sudah membaca firman-Mu. Kira Tuhan yang membukakan kepada kami untuk mengerti firman yang kami baca. Pimpin kami dalam ibadah sesi kedua ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan melihat dalam kedua nabi yang luar biasa ini. Saya percaya kedua itu dalam pelayanannya antara Nabi Elia sama Nabi Elisa ada kaitan yang sangat, kesamaan yang sangat luar biasa. Alkitab menulis bahwa Elisa adalah penerus dari Elia. Alkitab menulis. Yang dikatakan penerus itu bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam cara. Jadi kalau kita melihat bahwa dalam segi membaca Alkitab, kita bisa lihat apa yang Tuhan yang menyampaikan di dalam firman dengan pandangan Tuhan, dengan apa yang dibaca oleh manusia tentang pandangan manusia, itu ada dua berbeda. Namanya estafet itu adalah penerus, itu biasanya dikatakan dengan cara ada penyerahan. Jabatan dari seorang ketua menyerahkan ketua baru, itu ada penyerahan. Begitu juga dalam Alkitab mencatat juga bahwa waktu Nabi Elia itu pergi ke surga, dia melempar jubah kepada Elisa. Seperti tongkat yang diberikan oleh Musa yang pegang kepada Joshua. Tetapi ini kita bukan dalam bicara ini, karena Elisa itu ketika itu menjadi estafet atau menjadi penerus daripada Elia, bukan karena jubahnya. Bukan karena jubahnya. Kenapa saya katakan bukan karena jubahnya? Karena Tuhan yang memilih Elisa sebagai penerus, yang menjalankan penerus untuk menjalankan tugas-tugas Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada Elia. Dan Elisa sebagai penerusnya, bukan karena jubah,
Banyak hamba Tuhan mengambil bahwa jubah itu ada sebagai satu jimat, sehingga Elisa bisa melakukan 14 mujizat. Saya katakan pada saudara, kita harus mengenal betul kenapa dalam Alkitab menulis bahwa kenapa Elisa dipilih Tuhan. Karena Tuhan kenal betul Elisa. Karena Elisa pun mengenal betul pada Elia dengan pengajarannya. Yaitu apa dalam pengajaran diutamakannya? Karena Allah percaya kepada Elia, karena Elia bisa dipercaya. Ketika Elia dipercaya, maka Elia bisa melakukan hal-hal yang ditugaskan oleh Allah. Sekarang untuk penerus ini harus butuh orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa mengenal Allah, yaitu Elisa. Jadi Elisa itu mengerti betul pekerjaan-pekerjaan Allah. Maka Tuhan memilih Elisa. Jadi tidak gampang jadi hamba Tuhan. Tidak gampang Anda jadi pekerja gereja. Tidak gampang Anda jadi jemaat. Pertanyaannya adalah, banyak orang mengatakan, kalau kita itu di dalam gereja, yang penting kita melayani. Kalau kita jadi jemaat, yang penting kita beribadah. Kalau kita udah jadi pekerja gereja, yang penting kita juga mengerjakannya. Tidak sedemikian. Persoalannya adalah, apakah saudara kenal betul Allah, Yesus Kristus sebagai Allah kita? Itu penting poinnya. Jadi bukan melakukannya sebagai Anda sudah mengenal Tuhan. Di dalam diri Anda kenal betul nggak Tuhan Yesus sebagai Allah kami, sebagai Allah kita? Kenal betul. Kalau kita kenal betul Tuhan Yesus, maka kita kenal betul segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dicatat di Alkitab. Elisa adalah satu orang yang utamakan kenal Allah. Dia kenal Allah dan kenal dengan pekerjaan-pekerjaannya, bukan mujizatnya, bukan 14 kali mujizatnya. Kenal Allah. Inilah yang harus saudara pahami sebagai jemaat Allah, sebagai orang Kristen. Harus kenal Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana Allah mempersiapkan panggilannya kepada Elisa untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan Elia? Kalau kita lihat dari kedua itu, ada kemiripan, ada kesamaan. Di dalam pasal 17 ayat 1, Alkitab mencatat, pasal 17 ayat 1 itu di 1 ayat 2 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbes dan dari Tisbes Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Elia menghadapi raja namanya Ahab. Seorang raja yang punya istri yang melawan Tuhan. Mampukah seorang nabi itu menghadapi raja? Gak mungkin mampu kalau Tuhan tidak memberikan otoritas. Elia bisa menghadapi Raja Ahab karena Tuhan memberikan otoritas kepada Elia untuk menghadapi Raja Ahab. Sekarang, satu, Elia menghadapi Raja Ahab. Kedua, Elisa sama, dia juga menghadapi Raja Yoram, Raja Israel. Di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 1. Bisa kita baca? Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria.
atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ayat kedua, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu belahan Baal yang didirikan ayahnya. Jadi ini anak si Ahab ini, ya, waktu meneruskan penerusnya menghadapi Elisa. Nah, Elisa juga menganggap ini Yoramnya sama bapaknya sama. Like father, like son, katanya. Tetapi Yoram itu masih mending. Dia menjatuhkan apa yang didirikan oleh bapaknya, yaitu tugu berhala. Ya, menjatuhkannya. Tetapi itu bukan berarti bahwa Yoram itu baik. Di mata Tuhan, Alkitab mencatat ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan tetap menganggap dia jahat. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat, Elia menghadapi Raja Ahab, bapaknya. Elisa menghadapi anaknya Yoram. Jadi Elisa bisa mempunyai kemampuan menghadapi Raja Yoram. Itu juga otoritas dari Tuhan. Saudara-saudara, ini luar biasa. Dua-dua nabi ini luar biasa. Mempunyai satu prinsip yang tidak mengkompromi. Tidak berkompromi pada orang-orang yang jahat atau orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Salah satu Raja Ahab, Elia tidak akan kompromi. Kedua, Raja Yoram, Elisa tidak akan kompromi. Mereka berdua-dua adalah jahat di mata Tuhan, maka Nabi Elia dan Nabi Elisa tidak berkompromi. Ini luar biasa. Jadi seorang nabi tidak boleh kompromi, atau seorang nabi tidak berkompromi pada, walaupun orang kaya, orang raja yang besar, yang jahat mata Tuhan, tidak boleh kompromi. Apalagi sekarang zaman pendeta. Pendeta juga tidak boleh kompromi pada orang-orang kaya yang jahat. Mereka berdua-duanya adalah menegur raja. Tetapi sekarang yang kita lihat, mereka juga dipakai Tuhan bukan hanya di atas golongan tinggi untuk hanya menegur raja, tetapi mereka juga untuk Tuhan mempersiapkan mereka, yang kita baca firman tadi yang kita baca, yang melayani orang-orang miskin, yaitu janda. Elia melayani janda Syafat. Elisa melayani janda dari seorang nabi. Saudara-saudara, jadi kalau kita lihat kedua nabi ini bukan bicara golongan yang atas aja mereka main, tetapi golongan bawah juga mereka layani. Ya, kita bisa lihat daripada apa yang dilakukan oleh Elisa. Elisa di dalam 2 Raja 4, dia melayani, yaitu seorang janda, ya, itu seorang nabi yang meninggal, kemudian janda itu minta tolong kepada Elisa untuk menyelamatkan anaknya karena dia keberit utang. Waktu zaman itu memang betul, waktu zaman itu kalau orang utang, anak diambil. Zaman itu biasanya anak diambil tidak dikembalikan. Biasa anak diambil tidak dikembalikan. Nah, ini penting sekali kita dalam pelayanan ini, dalam hidup itu, dari seorang pelayan itu juga harus bersadar betul. Jangan selalu ingin sekali mencari orang kaya, sedangkan orang miskin tidak mau melayani. Itu juga salah. Nah, saudara sebagai orang hidup juga harus punya hidup dalam untuk bergaul pada siapapun. Jangan hanya bergaul pada orang kaya, tapi orang miskin gak mau bergaul. Itu juga salah. Itu kurang betul. Karena orang yang tidak memperhatikan orang kecil itu adalah tidak berkenan di hati Tuhan. Orang yang tidak pernah memperhatikan orang kecil itu orang yang tidak berkenan di hati Tuhan. Elisa menyatakan diri dia adalah dia sangat jengkel sekali, dengan beda dengan Elia. Elia tidak suka kepada istrinya Ahab, sedangkan Elisa tidak suka kepada Raja Yoram. Kenapa Elisa tidak suka Raja Yoram? Dia sangat jengkel kepada Raja Yoram. Dia gak mau lihat mukanya. Kenapa? Karena Elisa ini punya prinsip orang yang tidak bisa dikompromi. Orangnya kalau sudah tidak suka, gak suka. Elisa orangnya adalah orang yang
ketika dia tidak bisa melihat orang yang jahat di mata Tuhan, dia tidak bisa bergaul dengan dia. Mukanya akan cemberut sekali. Maka untuk itu Elisa itu menyadari bahwa daripada dia tonjok muka Raja Yoram, ya, maka dia butuh apa? Menyegarkan kedagingannya. Jadi hamba Tuhan, kalau kita lihat Elisa itu adalah manusia biasa, ya. Dia waktu mau hadapi orang yang benar-benar yang jahat di mata Tuhan, dia mau hadapi pun dia butuh kesegaran untuk dagingnya. Kita bisa baca di pada 2 Raja 3, 14 sampai 15. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kekuasaan Tuhan meliputi dia. Jadi butuh, ya, hamba Tuhan itu juga manusia biasa, seperti Elia dan Elisa yang dicatat pada Yakobus 5 ayat 17. Mari kita lihat. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi manusia biasa bisa emosi. Jadi makanya seorang hamba Tuhan atau seorang pekerja atau seorang jemaat, ya, kalau misalnya kita tidak suka orang yang berlaku jahat di mata Tuhan, kita tidak mau bergaul dia, jadi kita supaya kita mau ketemu dia bagaimana? Kita butuh lagu-lagu rohani. Elisa butuh lagu tenang, kan? Betul? Ini gereja yang luar biasa. Ya, ini kita tuh memang mentalnya tuh harus diproses ini. Ya, kalau kita udah hati nggak suka cita, ya, ketemu orang udah sebel dengan lagunya, bukan tambah suka cita, tambah ngambek. Ya, ini lagunya nggak ada yang enak sih. Di Grand ASF, di Citra itu nenek tiap kali Sabtu lagu baru, saya bingung. Lagunya semua enak-enak. Di sini lagunya bertahun-tahun itu lagunya nggak tahu lagu apa saja. Nyanyi nggak karu-karuan, yang main musik nggak karu-karuan. Di Citra nggak usah, Lica nggak bisa main. Dia bilang, Lica main, diam kamu duduk aja Lica. Dia nyanyi aja tanpa musik. Saya nyanyi pun dia tanpa musik. Itu ibu itu nyanyi, saya di belakang. Aduh, enak dengannya, karena nyanyi dengan hati. Dia nyanyi dengan pelan-pelan, hatinya saya sejuk, seperti minum Adam Sari. Di sini kayak minum persis alkohol, itu whisky, mabuk. Makanya butuh Walkman, beli Walkman. Kalau begitu mereka nyanyi, aku di belakang dengan lagu dulu, supaya kawan, supaya suka cita, supaya khotbah itu enak. Nah, ya perlu segar, itu manusia, Elisa manusia. Dia ngomong loh, dia butuh kecapi loh. Tenang, ya, ting-tong suara. Kok enggak, Raja Yoram pasti tonjok dia. Nah, saudara-saudara, ini kelemahan Elisa. Di Alkitab mencatat kelemahannya, dan dicatat kita juga kelebihan mereka. Kelebihan mereka apa? Kelebihan mereka adalah mereka melayani orang besar maupun mereka melayani orang kecil. Itu menunjukkan apa? Integritas ujian yang mereka lakukan. Jadi seorang Tuhan itu bisa melayani orang miskin, bisa melayani orang besar juga, bisa menegur orang besar juga. Ini menunjukkan satu integritas, bergaul dengan senang dan bergaul. Tapi saya kasih satu statement ya, saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya ini bisa jadi hamba Tuhan karena diproses oleh jemaat dan Laguna. Saya diproses karena jemaat Laguna itu benar-benar troublemaker. Tahu troublemaker? Apa itu? Buat masalah, betul, orang masalah. Kalau hari ini saya diproses sebagai hamba Tuhan, saya jemaat saya semua orang kaya semua orang-orang baju yang bagus, mungkin saya nggak jadi hamba Tuhan, saya nggak jadi orang sombong sekali. Karena memang dulu saya sombong. Saya bisa jadi orang yang humble, bisa jadi orang yang bisa terima apa adanya. Itu diproses oleh Tuhan
kepada saya mengirim jemaat-jemaatnya troublemaker. Ya, waduh. Maka saya bilang, kalau mau belajar jadi hamba Tuhan berhasil, harus belajar tidak guna. Orang bilang kalau belajar Saulim itu sepak lohan, betul? Ini bukan sepak, ini 24 lohan. Ini benar-benar troublemaker semua. Karena kalau hamba Tuhan di sini siapa yang kuat menghadapi jemaat sini? Gak gampang. Tuh khotbah apapun dia cuma ngotot aja. You ngomong apapun dia cuma ngotot aja. Gak pernah bawa kitab, gak pernah dia tahu apa yang kamu khotbah. Yang penting dia dengar. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Troublemaker. Troublemaker itu adalah suatu jemaat yang memang luar biasa. Ini menguji kita, memproses kita hamba Tuhan. Coba kamu lihat jemaat kita di sini, luar biasa, ya. Kamu khotbah biasa pendeta, itu siapa sih Tajari? Jadi ngomong sama saya nggak pernah lihat jemaat seperti itu. Biasa saya gereja, biasa pendeta kalau datang gereja, itu semua apa? Di servis, duduk tempat ada ruangan khusus, benar? Di mana gereja pun saya lihat pendeta datang di duduk depan, ada ruang khusus, didampingi, ya, didampingi kerja. Kemudian ada minum nggak? Dikasih ada minum nggak? Benar? Kemudian udah makan belum? Ditanya pendetanya, ya. Setelah itu pendeta khotbah pulang juga diantari. Itu biasa begitu. Hamba Tuhan di lain juga harus begitu semua. Itu semua di servis. Di sini, duduk di belakang. Saya mau duduk capek aja, orang semua kering saya. Bisa apa? Minum sembarangan, makan sembarangan, gak peduli kamu. Kemudian apa? Lu ngomong, ditanya, punya uang pinjam gak? Wah, ini troublemaker luar biasa. Saya dalam 8 tahun ini ya, saya bersuka cita. Kenapa? Karena kalau tanpa Laguna, hari ini saya gak jadi hamba Tuhan. Karena saya memang cocok Laguna. Kenapa? Karena saya itu sombong, saya itu kasar, dan saya itu orang yang sangat cuek. Karena hadapi Laguna, saya angkat tangan, saya give up. Akhirnya saya bilang, makanya hamba Tuhan begini. Ya, makanya saya bilang, gak gampang jadi hamba Tuhan. Ya, kalau misalnya kita jadi hamba Tuhan, kita sombong, karena jemaatnya semua itu luar biasa. Dikit-dikit, ngomong dikit, 20 juta tabak muka punya, kan ngeri. Coba kamu mau jadi hamba Tuhan ya, ngomong sama orang, Pak doa, 20 juta. Terus ngomong dikit, sekali ibadah minimal terima uang 320 juta atau 4 juta. Nah, ini sombong gak? Akhirnya uang saya banyak, akhirnya saya sombong. Tiap hari saya ke shopping, saya beli baju, benar? Saya baju mewah, kenapa? Karena hamba Tuhan, karena saya jemaat saya kaya, akhirnya saya beli baju-baju yang mewah-mewah, beli mobil suka-suka saya, mobil suka ganti, ya kemudian kan, nah kemudian mulai saya berzina, cewek-cewek, jemaat-jemaat yang cakep-cakep, buat angkut semua. Ya, kenapa? Karena semua sudah jadi apa? Jadi enak. Ya, di zona yang nyaman semua. Nah, kayak gini, waduh, benar-benar tiap hari doa punya, getar punya, gemetar punya. Nah, ini troublemaker. Jadi Elia dan Elisa menghadapi troublemaker luar biasa. Nah, saya katakan mereka troublemaker apa? Elia menghadapi janda Safat. Elisa menghadapi seorang nabi yang istrinya dia menghadapi janda seorang nabi. Nah, kita belajar baik-baik sekarang ya. Kita belajar intinya baik-baik. Kenapa saya harus belajar baik-baik? Saudara dengar baik-baik. Elia pergi ke janda Safat yang suruh dia pergi. Tadi kita baca, yang sudah pergi siapa? Halo? Yang suruh Elia pergi berjumpa janda Safat siapa? Tuhan. Maka Elia ketika berjumpa dengan janda Safat, dia dengan kata yang tidak perlu kompromi. Dia katakan kepada janda Safat, janda, engkau sekarang berikan saya makan dan minum. Jadi Elia itu
menghadapi janda Safat, janda itu sudah susah, tetapi Elia datang untuk makan dan minum, minta makan dan minum. Dapat dia baik-baik. Dia minta makan dan minum. Mau nggak? Saudara susah, pendeta minta makan dan minum, Anda kasih nggak? Halo? Mau nggak Anda kasih? Anda udah susah makan, susah minum. Oh, pendeta, sorry Pak pendeta, saya nggak minta, Anda udah syukur minta saya lagi. Betul? Nah ini minta. Nah kita bisa melihat bahwa di ayat 10 sampai 11, 10 sampai 14, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Safat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampak di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, ya, demi Tikongan, ya, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buri-buri. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. 14. Tetapi dia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah yang seperti yang kukatakan, seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara-saudara, ini yang luar biasa, bahwa janda sudah susah, sudah hidupnya udah pas-pasan, udah makan terakhir, ya, makan penjamuan terakhir mau mati. Makanan diminta oleh Elia. Ini satu poin. Berarti Elia itu kenapa berani minta kepada si janda Safat? Karena Tuhan yang menyuruhnya. Betul? Tuhan menyuruhnya. Nah sekarang kita lihat dulu. Nanti saya kasih bandingkannya. Sekarang kita lihat lagi kasus dari Elisa. Elisa tidak minta, ya, tapi Elisa belajar untuk merendahkan hati, di mana Elisa belajar untuk melayani janda miskin, yaitu janda yang di mana suaminya seorang nabi yang sudah meninggal. Karena tadi saya katakan Elisa adalah seorang nabi yang sangat kasar, yang tidak menghormati hamba Tuhan, dan Elisa adalah seorang nabi yang sangat kasar, yang selalu tidak bisa diajak kompromi. Tapi kalau kita lihat daripada kitab Raja pada kita baca 2 ayat 13 dan 14, maka waktu Elisa itu menegur kepada Raja Yoram, apa urusanmu dengan aku? Jadi itu kata-kata yang sangat kasar. Tetapi sekitar kita lihat bahwa kedua nabi itu memang mempunyai tipe yang kesamaan, di mana mereka itu waktu melayani janda itu hanya ketidaksamaan adalah di mana janda yang pertama itu meminta pada Elisa, janda kedua minta pada Elisa, janda pertama itu tidak minta. Nah saudara-saudara, kita melihat bahwa cerita dari Elisa dan Elia ini adalah satu perbuatan yang mereka lakukan adalah ada satu kebutuhan yang mereka lakukan adalah mereka berbicara semua dengan otoritas Tuhan. Ketika Elia berbicara kepada janda Safat, itu bicara dengan otoritas Tuhan, maka dia minta air minum dan roti kecil. Ketika Elisa
melakukan semua yang dilakukan melakukan untuk pada janda yang kematian dan janda yang anaknya diambil, jandanya ke banyak utang itu, maka Elisa juga melakukan dengan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, saya mau minta hikmat dari Tuhan untuk menjelaskan ayat ini kepada saudara. Karena saya tidak mau menjelaskan kepada saudara dengan bicara dengan mujizat ini. Tapi saya coba akan minta Tuhan untuk kasih hikmat untuk bicara apa yang dilakukan oleh Elisa dan Elia di jam kedua ini. Karena jam kedua ini sama jam pertama beda jemaatnya. Jam kedua ini lebih banyak janda miskinnya. Ya, ini benar saya ngomong apa adanya. Jadi saya minta hikmat Tuhan. Karena di atas ini agak sedikit pusing. Kenapa? Karena janda miskin kebanyakan. Kalau jam pertama itu janda sahabat banyak. Kenapa? Karena janda pertama, janda sahabat banyak. Kenapa? Karena mereka punya uang, selalu bilang nggak punya uang. Ya, jam pertama. Ya, jam kedua itu memang mereka terlalu kesulitan. Jadi saudara-saudara, coba kita akan lihat lagi lah. Ya, kita sama-sama melihat bahwa pada saya coba bandingkan kedua ini untuk menjelaskan saudara. Kita lihat dalam 1 Raja 17 ayat 13, 14, 16. Di dalam 1 Raja 13, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah buat seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sampai firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara. Nah, kemudian kita lihat satu lagi ya. 2 Raja 4 ayat 2, 3, 5, dan 6. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kupunya di rumahmu. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bencana-bencana dari luar, daripada segala tetanggamu, bencana-bencana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat yang ke-5. Pergi perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bencana-bencana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bencana-bencana itu sudah penuh, berkata perempuan itu kepada anaknya, dekatlah kepadaku sebuah bencana lagi. Tetapi jawab kepada ibunya, tidak ada lagi bencana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara melihat dalam dua versi ini, kira-kira apa yang bisa kita dapat intinya ini? Yang kita harus lihat dalam inti ini adalah ketika Elia meminta kepada janda sahabat itu untuk minum dan makan, janda itu menjawab, saya nggak punya lagi, tetapi saya punya sedikit genggaman. Ya, saya nggak punya apa ya, dengan baik-baik, jangan tidur dulu. Kalau aku mau jelasin jangan tidur, sebelum tidur nggak bisa jelasin. Ini agak sedikit serius. Ketika Elia meminta kepada janda, janda itu bilang, saya tidak mempunyai apapun lagi, tetapi saya punya sedikit tepung genggaman sama sedikit minyak. Berarti ada sedikit kan? Ada sedikit ya? Ada. Oke, kembali. Elisa bertanya kepada perempuan itu, apa yang kamu punya? Dijawab juga, tidak mempunyai apa-apa, tapi saya mempunyai satu
Satu apa? Satu buah buli. Berarti masih ada satu kan? Oke. Sama ya? Sama gak? Sekarang sampai sini ngerti gak? Sama gak? Sama. Sekarang Tuhan tanya saudara, apa yang kamu punya? Uluyo. Ada uang gak? Lu jawab apa? Bolui. Betul? Ya? Ditanya, ada uang gak? Nggak ada. Maka miskin kamu seumur hidup kamu. Jangan jawab nggak ada. Ada. Kalau kantong kamu ada uang cepet, itu duit nggak? Duit nggak? Berarti ada duit kan? Kenapa selalu jawab nggak ada duit? Kalau kita jawab nggak ada duit, maka selamanya kamu miskin. Ya. Jadi harus jawabnya apa? Ada. Pintar. Ya. Sekali ya. Karena janda itu nggak mungkin bilang ini. Nabi, sorry, nggak ada apa-apa. Kalau janda itu jawab pada Nabi Elia nggak ada apa-apa, tentu hari itu tidak mungkin ada lagi minyak yang nggak habis-habis. Benar, ada tepung nggak habis-habis, nggak mungkin terjadi kan? Kalau daripada janda yang kematian itu suaminya itu Nabi, kalau dia jawab di rumah nggak ada apa-apa, buli satu pun nggak ada, hari itu tidak mungkin terjadi minyak yang bisa dituang nggak habis-habis kan? Nah, sekarang saya tanya, Tuhan tanya pada saudara. Sekarang Tuhan tanya, mamanya ya, ada uang nggak? Nah, ingat ya, jangan jawab apa. Selalu kita jawab apa? Jawab jujur. So jawab apa? Nggak ada duit kan? Nah, tanya, pendeta datang, gua tanya, gimana? Ada duit nggak? Maka miskin kamu seumur hidup. Kalau kamu jawab nggak ada, berarti selamanya kamu nggak ada apa-apa. Saya nggak pernah jawab. Ya, sejak aku jadi hamba Tuhan, selalu tanya saya, cuma banyak. Tanya aja, kaya nggak? Kaya. Ya, saya selalu jawab. Apalagi Aik lebih gila lagi. Dijawab, duit mana? Banyak. Gitu, nggak pernah kita jawab nggak ada duit. Kenapa kau jawab nggak ada duit? Takut dipinjamin. Ya? Saya tanya 10 orang yang di gereja, saya ketemu dia di mana? Di mana? Kamu di mana? Uang ada nggak? Saya takut gua pinjam, saya takut kali. Hamba Tuhan takut. Gak usah takut. Nggak ada uang. Lagi pusing lagi nggak ada duit. Ya, makanya miskin selamanya. Ya, nggak mau lagi jawab nggak ada duit. Jawabnya apa? Nah, ingat ya, tuh tanya orang, Pak, ada duit nggak? Soalnya mau pinjam nggak pinjam kan urusan kita kan, betul? Ada nggak? Ada ya. Terus tanya, usahanya rame nggak? Rame, betul, pintar ya. Ya. Orang dagang sepi, Anda dagang kemana? Rame. Kemudian, bang laku nggak? Laku. Tergantung Anda mau jual atau kasih orang boleh kan? Boleh, mau kasih orang boleh aja, sama aja laku. Nah, ini penting intinya. Ini penting intinya. Kenapa saya bilang penting intinya? Karena saudara perhatian baik-baik. Perhatian baik-baik. Ya, perhatian baik-baik. Janda yang pertama, kalau dia ngomong tidak ada, hari ini tidak ada dia terima berkat dari Tuhan. Ya, sekarang baik-baik dengar. Satu ya. Janda kedua, kalau dia bilang tidak ada, hari itu juga dia tidak akan terima berkat dari Tuhan. Betul? Sekarang, Yesus memberikan contoh. Ya, dengan baik-baik. Yesus memberikan contoh, nanti saya akan ngomong intinya. Yesus memberikan contoh dalam orang yang menerima talenta. Betul? Mari kita baca dulu Matius 25 ayat 20 sampai 30. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan, percayalah kepadaku, lihatlah, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan,
2 talenta Tuan percaya kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam segala kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu diberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berilah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai diberi, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, dengan baca baik-baik, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi setiap orang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ditanya, apakah Anda punya? Nah, jawab, punya. Nah, saudara-saudara, lihat baik-baik intinya ini. Ya, baik intinya. Ayat 2 dalam firman Tuhan mengenai Elisa dan Elia. Ketika kita aplikasikan dengan kehidupan, dengan berkat, ini bahaya sekali. Bahaya sekali Bapak dan Ibu sekalian. Seakan-akan Elia itu punya kuasa yang luar biasa. Seakan-akan Nabi Elia mempunyai kuasa yang luar biasa. Ingat baik-baik. Ini Alkitab ini pada perjanjian lama. Tidak bisa kita aplikasikan dengan hidup kita pada hari ini. Satu yang harus kita pelajari hari ini adalah di mana kita ini mampukah menerima berkat dari Tuhan. Kalau saudara bilang punya, mampukah kita menerima berkat dari Tuhan? Saudara selalu minta berkat dari Tuhan. Mampukah terima berkat dari Tuhan? Ingat baik-baik. Karena kalau kita pelajari bahwa kita mau diberkati, mampukah kita diberkati? Mampukah kita terima berkat dari Tuhan? Ingat, dalam firman Tuhan Matius 25-30 membicarakan apa? Bahwa apakah saudara, kalau saudara minta berkat dari Tuhan, apakah saudara mampukah untuk minum cawan yang pahit dari Yesus Kristus? Apakah saudara mampukah minum cawan yang pahit dari Yesus Kristus? Jadi gini, buli-buli itu bisa diberkati karena firman Tuhan, bukan karena Elisa, bukan karena Elia. Jadi jangan kita patokkan kepada hamba Tuhan bahwa hamba Tuhan punya kuasa. Hamba Tuhan tidak bisa lakukan apapun, kau tambah otoritas, Tuhan yang beri kuasa. Hati-hati. Perhatikan baik-baik lagi. Buli itu bisa mengisi minyak gak habis-habis. Tepung tempayang itu bisa punya tepung dan minyak gak habis-habis. Itu dikarenakan firman Tuhan, kuasa dari Tuhan, bukan karena Elia, bukan karena Elisa. Perhatikan baik-baik dulu. Jadi kalau kita ini mau menerima berkat dari Tuhan, kita mau diberkati, tetapi kita mampu gak terima berkat dari Tuhan untuk minum cawan yang pahit ini?
Di mana belajar kebenaran firman Tuhan. Di mana kita hari ini belajar angkat pikul salib, tentang belajar tentang kehendak-kehendak Allah. Kau nggak bisa, jangan kamu selalu minta berkat dari Tuhan. Itu satu. Kedua, berkat itu habis gak? Habis gak? Habis. Waktu hujan turun, itu janda sahabat diberkati lagi gak? Stop kan? Waktu bulinya habis, minyak bisa tuang lagi gak? Gak bisa tuang. Berarti berkat bisa habis. Oke? Berkat bisa habis gak? Kenapa berkat bisa habis? Karena kalau kita menghadapkan satu hamba Tuhan, itu berkatmu akan habis. Tapi kalau kita directly kepada Kristus, berkatmu takkan habis. Karena kalau kita bisa dipercaya oleh Kristus. Perhatiin baik-baik. Jadi buli-bulinya simbol seseorang bisa menumpang berkat Tuhan. Cukup atau tidak berkat dari Tuhan itu menumpang kepada kita, dan semua berkat itu akan habis. Maka kita tidak boleh tergantung kepada apa? Manusianya. Harus tergantung kepada Tuhan Yesus. Harus tergantung kepada Yesus. Kau perhatiin baik-baik. Jadi kalau kita bicara buli-buli itu, minyak tumpah nggak habis-habis. Hujan selesai, hujan turun, minyak habis nggak? Habis. Waktu bulinya nggak ada, minyak habis nggak? Habis. Berarti ada batas tuh. Tapi kalau kita hadapi, karena sekarang ini adalah Yesus sudah mati buat saudara dan sudah menebus dosa saudara. Ketika arah hatimu derek kepada Kristus, maka berkatmu tidak akan habis. Karena Anda kau bisa dipercaya oleh Kristus. Bisa tak minum cawan pahit? Kalau Anda diberkati, tapi gak bisa minum cair. Maksudnya minum cawan pahit itu apa? Nah, ini ngerti dulu. Kalau minum cawan, Anda patut. Kan saya bilang, kau balik sini semua ya aja. Apa cawan pahit? Siapa tahu? Apa cawan pahit? Dengan baik-baik. Bisa nggak kita dipakai Tuhan menjadi orang yang selalu taat pada Tuhan? Satu. Kedua, bisa nggak Anda menjadi orang yang dipakai Tuhan menjadi solusi untuk orang lain? Solusi. Tahu solusi? Solusi. Kalau kita bisa karena Tuhan tidak mau kita itu egois. Coba saudara datang gereja, minta berkat untuk kamu, minta berkat untuk usaha kamu, minta berkat untuk uang kamu banyak, minta berkat untuk rumahmu besar, minta berkat untuk apa? Untuk jalan-jalan, minta berkat untuk beli tanah, minta berkat untuk kesembuhan. Semua untuk dirimu. Kita tidak pernah jadi solusi untuk orang lain, nggak ada. Maka berkat itu stop. Menjadi solusi untuk orang lain. Seperti Yusuf hidup di siapa? Dia bisa memberkati orang Mesir 7 tahun, kelaparan 7 tahun kelimpahan. Yusuf di penjara disenangi orang. Solusi. Kalau Anda ketemu orang yang bisa solusi, enak. Ditanya, kayak mana? Gampang, semua bisa diatur. Enak ya? Gampang, semua beres. Tahu-tahu nggak beres. Nah, solusi itu bagaimana? Solusi kamu bisa menjadi bawa berkat ke orang lain. Wah, senang. Kalau kita datang di mana-mana, orang datang ke rumah kita bawa berkat. Saya mau tanya, kalau ada saudara kamu selalu pulang dari negeri ke rumah kamu, kasih oleh-oleh, senang nggak kamu? Nah, kalau dia telepon, saya mau ke rumah kamu, datang nggak kamu? Kamu langsung siap tunggu di rumah nggak? Tunggu, kenapa? Dia mau berkat. Nah, tapi yang selalu datang ke rumah mau pinjam uang, mau pinjam ember, mau pinjam sepeda, mau pinjam motor. Kalau telepon kamu di rumah jawab apa? Nah, itu. Ya, itu jadi solusi, bawa berkat. Nah, orang yang bawa berkat seperti orang yang punya 5 talenta, orang yang punya 2 talenta.
Sekarang kembali kepada janda ini. Jadi saudara, buli-buli itu menunjukkan kesiapan kita menampung berkat Tuhan sebenarnya. Semakin besar kita diberkati, kita diminta untuk minum cawan pahit dari Yesus. Kita harus jalankan kehendak Tuhan. Ini Anda harus pelajari. Kalau Anda tidak pelajari ini, Anda bicara bahwa janda Syafat orang miskin itu ketika diberkati luar biasa. Kemudian kita bicara juga janda yang mati suaminya Nabi itu, dia diberkati luar biasa. Anda bicara itu hanya bicara secara berkat aja, tapi Anda tidak bicara bahwa hari ini kita itu sudah dipilih Allah Yesus Kristus melalui kematian Yesus. Alkitab sudah digenapi, bukan kita bicara perjanjian lama aja. Kita harus bicara bahwa Yesus sudah ada dan Yesus sudah mati di kayu salib. Jadi hati-hati dalam hal itu, di mana kita harus bicara bahwa kita bisa nggak kita diberkati Tuhan? Kita bisa nggak kita diberkati Tuhan? Kalau nggak bisa, berarti jawabannya adalah Anda tidak punya apa-apa seumur hidup Anda. Karena Anda orang yang selalu jawab tidak punya apa-apa. Ini penting sekali. Kenapa? Karena saya bilang bahwa kalau kita lihat Nabi Elisa, Nabi Elia itu dua itu ya. Saya lihat, jangan lihat mujizatnya. Mereka itu pakai otoritas Allah. Mereka bukan otoritas mereka, tapi mereka pakai otoritas Allah. Nah, hari ini adalah Yesus sudah mati buat saudara, Yesus sudah menyatakan bangkit buat saudara. Anda diberikan kuasa, yaitu berupa Roh Kudus. Anda akan melakukan hal yang jauh lebih hebat daripada Elisa. Kalau Anda bisa dipercayai. Amin. Anda bisa percayai nggak? Ini persoalannya. Kenapa? Bagaimana Anda sekarang ini bukan bicara bahwa saya sudah punya Roh Kudus, ya sudahlah. Yang penting biar Kudus pimpin saya. Itu betul, sepalah benar. Tapi Anda harus terus belajar secara direct itu langsung kepada Kristus. Direct langsung hubungan Anda kepada akses Anda harus kepada Kristus. Itu penting. Direct Anda kepada Kristus itu harus Anda hubungi. Tidak bisa kamu ambil perbuatan yang si Elisa Elia untuk hidup kamu sekarang. Gak bisa. Gak jalan itu. Wah, Elia kasih mujizat. Kok gitu suruh Pak Esen doakan aja. Impatasi Pak Esen. Pak Esen, impatasi berkat Bapak kepada saya 7 kali lipat. Itu namanya Anda gendeng, saya juga gendeng. Ya banyak sama Tuhan begitu kan. Tolong minta impatasi kepala lu impatasi. Jadi mereka menganggap bahwa ini Nabi Elia itu mengimpatasi kepada Elisa, sehingga Elisa kalau kita berdoa pada hamba Tuhan juga anggap seperti Elia dan Elisa, apalagi Elisa minta impatasi. Saya bilang kepala lu impatasi. Apa impatasi? Apa yang bisa salurkan? Kita hidup bukan di perjanjian lama. Kita hidup kita sudah genap di mana Yesus sudah mati untuk kita. Impatasi apaan lagi? Percayakah Anda bahwa Anda itu ada orang diberkati? Kalau Anda percaya Anda ada orang diberkati dan Anda adalah orang yang hidup berkat dari Tuhan, kenapa selalu bilang duit? Kalau sudah nggak ada duit, nggak usah cari. Ini penting buat saudara. Saya katakan ini penting buat saudara karena kita harus belajar jadi orang yang percaya kepada Kristus. Kita menjadi orang yang taat kepada Kristus. Kita percaya hidup kita di tangan Kristus, bukan di tangan manusia, bukan di tangan orang kaya, bukan di tangan siapapun. Hidup mati saudara di tangan Kristus, bukan di tangan siapapun. Nah, bagaimana kita mengubahkan diri kita supaya kita hidup bisa menampung berkat dari Allah. Sekali lagi, bagaimana merubah hidup kita bisa menampung berkat dari Allah. Ya caranya, yaitu kita bukan tunduk kepada hamba Tuhan. Kita tunduk kepada siapa? Yesus. Yesus adalah firman. Tunduk pada Yesus. Sekali saya katakan lagi,
Walaupun janda itu diberkati, tapi berkatnya bisa stop. Tapi ketika kamu tunduk pada Kristus, pada hari ini Anda mau pikul salib, anak cucumu akan terus diberkati, tidak minta roti dimanapun berada. Benar? Itu Alkitab ngomong di Mazmur. Mazmur berapa, Meng? Apa? Betul. Saya tahu dia tanya apa. Ini ayat dia. Ini ayat amin, ini hafalan namanya. Coba baca. Dahulu aku muda, sekarang tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta. Ini yang penting. Kalau Anda derek kepada Kristus, sampai anak cucu kita nggak pernah minta-minta. Kalau bully itu Anda diberkati sampai Anda mati sudah stop. Jadi hari ini harus derek kepada Kristus. Jadi bukan impatasi. Hamba Tuhan tidak punya otoritas apapun kalau Tuhan tidak berikan kepada dia. Kita pun tidak punya otoritas apapun kalau Tuhan tidak mengizinkan. Dia semua otoritas dari Tuhan. Janda itu akan mati beneran kalau Tuhan tidak memberikan Elisa berkat dulu. Tuhan mau tolong Elisa atau janda siapa? Halo? Tuhan mau tolong janda Safat atau tolong Elia? Elia. Tuhan bukan mau tolong janda Safat, Tuhan mau tolong Elia. Elia disuruh pergi ke Safat untuk dapat makanan. Dia ketemu janda itu. Karena janda itu imannya diuji, maka iman itu janda itu menyembah Tuhan. Janda itu mau melakukan kehendak Tuhan, maka janda itu diberkati kelimpahan. Sama jemaat. Kalau jemaat hari ini mau dengar firman Tuhan, jemaat itu mau belajar PA, jemaat itu mau sungguh-sungguh menerapkan firman Tuhan, maka jemaat itu akan diberkati firman Tuhan. Jemaat akan diberkati luar biasa. Kalau jemaat bandel, bagaimana? Jadi firman disampaikan, jemaat gak mau dengar, mana bisa diberkati? Jemaat harus dengar. Nah, janda itu mau membuat roti kepada Elia dulu. Dan janda kedua mau mencari pinjaman buri-buri tetangga. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita percaya dan kita catat dan kita hafalin dan kita merenungkan, maka Anda diberkati. Bawa kitab nggak ada, bagaimana? Tulis nggak pernah. Saya dari dulu sama Aing waktu jadi jemaat, setiap khotbah saya catat, pulang saya baca lagi, pulang saya baca dan saya renungkan lagi. Karena firman, Anda harus baca, Anda harus renungkan. Saya kan bilang ketua janda itu dia melakukannya, maka dia diberkati. Jemaat kedengar firman Tuhan harus lakukannya, maka diberkati. Itu penting. Apalagi arah kita itu kenapa? Firman itu dari Yesus, maka kita arah kepada Kristus. Saudara-saudara, yang terakhir ya. Yang terakhir, prinsip-prinsip kita sebagai umat Allah. Janganlah bersandar kepada hamba Tuhan. Bersandarlah kepada Yesus Kristus. Kedua, ujian-ujian yang Tuhan berikan kepada kita melalui integritas hidup kita. Yaitu apa? Integritas hidup kita sangat penting. Mampukah saudara menghadapi orang yang paling saudara tidak sukai? Jika saudara mampu menghadapi orang yang paling tidak sukai, Anda bisa ajak dia makan, Anda bisa takdir dia, Anda bisa memberkati dia, berarti Anda lulus. Kalau Anda tidak bisa, berarti Anda tidak lulus.
Karena Anda tidak bisa, Anda tidak lulus. Kita hidup jadi anak Tuhan. Kalau kita bisa, kita ada orang yang paling kita benci, tapi kita bisa ajak dia makan. Orang yang paling kita benci, kita bisa juga memberkati dia. Orang yang kita paling benci, kita juga bisa duduk sama dia. Berarti Anda lulus. Itulah guru Anda. Itulah guru Anda. Orang yang kamu benci, orang yang paling kamu gak suka, itu adalah lugunya guru, lause. Kalau Anda mau sukses, Anda harus ketemu orang kayak gitu. Kalau Anda ketemu orang menentang kamu gak sukses, orang yang menghina kamu, orang yang ngomong tusuk kepada hati kamu, orang yang ngomong itu meremehkan kamu, orang yang ngomong kamu paling jelek, orang ngomong kamu gini. Kalau dia tiap hari ngomong kamu jelek, gak bakal kamu kesalah, betul? Ya. Dia ngomong kamu paling miskin, gak mungkin hari ini kamu ada kalau kamu tidak mau dihina. Setiap dihina, Anda bekerja keras, betul? Ya. Itu namanya guru kamu. Itu penting. Nah, jadi kita kalau bisa lewat itu, berarti kita lulus. Kalau sampai hari ini masih seberang, berarti Anda belum lulus. Berarti Anda belum bisa terima berkat besar. Ya. Jadi seorang pengusaha besar, mana mulai dia bilang, gue benci ini, bisa gede gak dia? Nggak bisa. Semua dia sukai. Yang penting apa? Semua dia lakukan. Nah itu kita jadi anak Tuhan juga harus begitu. Lakukan itu. Apa ini? Tahu khotbah ada 2 mulut. Satu di atas, satu di bawah. Jadi saya mesti lihat dulu dia ngomong apa. Kalau enggak nanti perlu disidangin. Agak tanda-tanda ini beberapa kali. Biasanya mesti dengar dulu. Saudara-saudara, Elia dan Elisa adalah manusia biasa. Dia tidak lebih dari itu. Kita mencatat di Yakobus 17. Yang Yakobus 5 ayat 17. Jadi hamba Tuhan semua manusia biasa. Yang kita tunduk kepada Kristus, bukan kepada nabinya, kepada orangnya, kepada pendetanya. Saudara-saudara, kembali kita untuk terakhir kembali cerita Elia dan Elisa. Jadi solusi ini ada penting sekali Anda dipakai dimanapun Anda berada. Menjadi saluran berkat untuk hidup Anda. Jadi Anda dimanapun harus jadi solusi, dimanapun Anda berada. Bukan Anda sebagai orang yang egois untuk hanya minta berkat untuk diri. Kalau saya belajar pendeta sudah hampir mau 10 tahun, 10 saya jumpa, 10 minta doa untuk diri dia sendiri. Gak pernah bilang, Pak pendeta doa saya, Pak pendeta doa saya supaya aku bisa bagi harta saya ke orang lain. Ada nggak orang doa gini? Pak pendeta doakan saya supaya aku bisa memberkati orang-orang susah. Nggak ada. Pak doa saya Pak, usaha saya lancar Pak. Pak doakan saya Pak supaya naik jabatan Pak. Pak doa saya Pak supaya rumah saya aman Pak. Pak doa saya Pak supaya aku bisa pindah rumah Pak. Pak doa saya Pak supaya aku bisa beli mobil Pak. Pak doa saya supaya aku pindah jabatan, naik dari pegawai jadi bos Pak. Pak itu doa semua untuk diri kita. Nah, Elia melakukan satu tugas. Dia kata janda itu, mau gak engkau memberi makan untuk aku? Kok janda bilang ini, gua gak mau, gua mati nanti kasih makan. Lebih baik gua kasih makan, lebih baik gua makan gua mati. Ya gak ada sekarang hari ini mujizatnya. Gak ada berkatnya. Gak ada berkatnya. Kalau janda itu gak mau, ada berkat gak janda itu? Gak ada. Saya gak mau, saya biar makan dulu sama anak saya, biar lebih baik saya mati daripada kasih makan. Ya gak ada. Orang yang cinta Tuhan, maka saya katakan, kenapa Tuhan pilih terakhir? Kenapa Tuhan pilih Elisa? Karena Elisa kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan baru bisa dipakai Tuhan. Kalau orang nggak kenal Tuhan nggak bisa dipakai Tuhan. Bukan bicara akid, bukan bicara teori, bukan bicara apa teologi, bukan. Cinta Tuhan, Yesus yang harus kenal. Harus benar-benar kenal Yesus, baru bisa pakai Tuhan.
Belajar itu saudara, kenal Yesus Kristus dengan benar. Sehingga Anda dipakai. Yusuf dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi seorang berkat luar biasa. Daud, Salomo, semua dipakai Tuhan luar biasa. Nah itu cinta Yesus, cinta Tuhan. Kita ini cinta dia, kita ini zisi, cinta dia sendiri. Mau cari aman. Untuk aman kita, aman keluarga kita, aman anak kita, aman uang kita, aman semua. Yang lain mati, bocah. Gak dipakai, sampai di situ aja kamu punya mereka. Ditanya ului. Tanya ada dua, gak ada duit. Tanya apa? Puasi setengah banyak. Tanya dagang puasi. Semua tanya semua gitu. Maka gak dipakai, stop sana-sana. Udah gini. Maka kalau hidup kita seperti ini, bagi Anda terima. Memang hidup Anda seperti ini. Sudah gak bisa lagi. Anda mau jadi seorang mereka besar, itu di mata Anda. Dia benar-benar bisa lakukan dengan baik. Maka dia tanggung jawab besar. Tuhan berikan dia tanggung jawab yang besar. Lakukan terbaik buat Tuhan. Kenapa? Janda itu tidak bisa melihat Tuhan, tapi janda itu melihat nabinya. Janda itu memberikan nabi itu makan dulu. Aing itu lebih suka memberikan makanan kepada orang lain, janda dia kepada pendeta daripada kepada keluarganya. Kalau misalnya dia ada makanan, dia kasih dulu pendeta makan. Itu Aing bagus itu. Belum hingga jam 10.45. Jangan kok bagi di gua jam-jam 10.45. Nah saudara-saudara, mari kita belajar bahwa pentingnya kita itu mempedulikan semua di dalam pekerjaan Tuhan. Sangat penting kita peduli pekerjaan Tuhan. Sangat kita penting peduli dengan apa yang Tuhan sudah menebus dosa kita. Anda perhatikan baik-baik. Hidup itu tidak bisa Anda itu pilih. Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Tuhan itu nyata dalam untuk menebus dosa saudara. Tuhan itu nyata untuk mati untuk saudara. Tuhan itu nyata menjamin hidup kekal buat saudara. Nyata semua. Jangan kamu anggap remeh ini semua. Jangan kamu cari segala sesuatu yang dalam hidup kamu untuk diri kamu. Kalau kita tidak mengerti, nanti sekali kejadian yang sesuatu orang yang tidak tahu ditembak mati semua. Hidup itu seperti orang itu seperti kamu tidak tahu arah besok bagaimana. Maka pekerjaan Tuhan di mata kamu harus kamu lakukan terbaik. Pekerjaan Tuhan yang ada dalam hidup kamu harus kamu belajar betul-betul. Firman Tuhan yang kamu dengar kamu harus taati betul-betul. Sehingga dalam hidup ini kamu akan diberkati, kamu akan mampu menjalankan kehendak Tuhan. Orang yang menjalankan kehendak Tuhan pasti dia akan diberkati. Berkati dalam arti apa? Hidup pasti dilindungi Tuhan. So uang gak uang itu urusan ke-10, tapi dia pasti dilindungi Tuhan. Tuhan akan bentengi dia dan kehidupan dia semua. Tapi orang yang tidak taat pada Tuhan, maka dia akan menghadapi ujian-ujian yang dia harus hadapi. Maka belajar. Elisa pun belajar. Elisa sudah dipilih Tuhan pun dia belajar. Di mana dia pun belajar untuk mengalahkan dagingnya, untuk tidak marah emosi kepada Raja Yoram itu. Elisa pun seorang nabi belajar. Jadi kita hamba Tuhan belajar. Saya pun belajar. Kita sombong untuk di sini. Pastikan dia diproses. Ya, supaya dia belajar. Pendeta sombong, yang ngomong sembarangan, yang anggap bahwa hebat, suruh di sini. Kita kasih waktu aja 1 tahun. Kalau dia tamat, kita kasih ijazah GRKI. Nanti ayo lulus kamu, lulus. Nah kita bikin apa? Bikin acara penyerahan ijazah. Kenapa? Kalau dia lulus ini, dia bisa khotbah di seluruh dunia. Berarti apa? Dia punya kesabaran kuat. Kemudian dia tahan dimaki orang. Kemudian dia tahan diminta-minta orang. Tahan semua. Karena ini luar biasa. Ini satu ujian yang bukan hal yang baik. Aku hari ini gak kawin sama Aing, mungkin gua gak jadi gini. Ya karena Aing kan tegas sekali begini-begini.
Nah, ya kau nikah sama cewek lain mungkin jadi orang lain. Ini juga gitu, kalau dia nggak kawin sama saya, dia juga akan jadi gini. Ini semua sudah diatur. Nah, jadi saya juga beli hamba Tuhan sendiri. Sebenarnya saya bilang, waktu Elisa, dia bisa jadi begini karena Tuhan proses dia. Maka tapi kita juga harus tahu, sadar bahwa hari ini kita sadar. Kenapa sadar? Karena saya katakan pada hari saya, saudara, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Jadi saudara sadar, ya, buatlah terbaik buat Tuhan. 8 tahun di gereja ini, saya kata saudara harus buat terbaik buat Tuhan. Gak lama lagi nanti kamu, ya, setiap hari. Ini sebentar lagi akhir tahun, udah mau Natal. Gereja di sini itu lagunya dari tahun lalu sampai tahun ini gak pernah berubah. Itu jemaat Citra tiap kali gua hari Sabtu ke sana, lagunya lagu bagus semua. Sini latihan Senin, latihan Sabtu, latihan lagu tetap gak berubah. Gak ngerti aku jadinya. Gak tau pakai irama. Sebenarnya gak usah pakai musik saya rasa. Itu Citra nyanyi lagu apa kemarin, siapa itu? Michael bagus nyanyi, ya. Apa lagunya Michael? Bagus. Setiap kali bawa lagu baru. Ibu-ibu juga lagu baru. Sampai ibu tuh gak bisa nyanyi, dia stop. Dia tulis stop. Benar sama ya? Stop. Dia lupa. Langsung dia asal gak suka cita, dia lupa lagu kedua, ya. Langsung lagu. Waktu dia bawa lagu kedua bagus. Saya tuh Citra semua lagunya bagus. Duduk sana itu ya. Makanya kalau misalnya kesaksian, hampir kita 1 jam lebih kadang. Sampai stop dia kan, saya bilang stop setengah jam aja. Ini memang gak tahu stop apa. Biar aja gak khotbah gak apa-apa. Biar suka cita semua lagunya enak kok. Jadi kita pulang lepas. Kok bisa pulang tegang? Kenapa? Pulang semua tegangnya. Itu tegang semua. Kenapa? Gak bisa. Masa nyanyi? Ya. Yang teh. Itu boki kemana? Gak pernah, saya bingung. Saya kadang, makanya kalau nyanyi saya selalu ke belakang. Saya gak mau dengar. Bisa stres aku. Ini belajar. Ini harus buat terbaik buat Tuhan. Saya kok bangun gak berani. Kenapa saya pelan? Karena saya takut menganggap. Karena ini adalah gabung dua ayat ini. Saya harus hati-hati sekali. Saya gak bisa cepat-cepat. Supaya saya takut saudara itu sampai gak ngerti masa saya minta hikmat Tuhan kayak mana ya. Kan jam 2 sama jam pertama beda. Dia punya jemaatnya. Jadi saya harus minta hikmat dari Tuhan untuk supaya bisa jelaskan lebih mendetail, lebih detail supaya jelas. Takutnya terlalu dalam, kalau Anda gak dapat, ya, Anda gak dapat satu intinya. Ya saya percaya Roh Kudus bekerja, betul. Tetapi kita harus bisa minta hikmat dari Tuhan supaya menjelasin lagi. Nah saudara-saudara, ini penting sekali. Buat terbaik buat Tuhan. Ya, jangan kamu anggap remeh semua. Ibadah itu penting sekali. Ada Tuhan. Ibadah ada Yesus. Hidupmu kalau kata Yesus mati itu konyol, saya bilang you. Konyol kamu mati. Ada Yesus, maka saudara buat terbaik Tuhan. Amin. Yesus berkati. Mari kita berdoa. Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Pimpin kami dalam ibadah ini yang hamba-Mu sudah berusaha untuk menyampaikan firman ini kepada jemaat-Mu. Tuhan yang pimpin mereka, berikan kuasa-Mu kepada mereka untuk mengerti setiap firman yang sudah disampaikan. Berkatilah umat-Mu sehingga membuat-Mu dapat selalu taat kepada Kristus Yesus sebagai Allah kita dan menjalankan setiap firman-Nya. Pimpin dalam kehidupan mereka mengerti atas kehendak Tuhan dan berhubungan bukan kepada hamba Tuhan tetapi kepada Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan, selalu mempelajari firman Tuhan, selalu menjalankan kehendak Tuhan. Pimpin jemaat-Mu terus menerus, Tuhan berkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.